calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Luxmawe. Perkenalkan, saya Yusnidar dari SMK Negeri 3 Luxmawe. Saya Asrina dari SMP Negeri 9 Luxmawe. Dan saya Susianova dari SDN 1 Banda Sakti Kota Luxmawe. Dengan fasilitator kami, Bapak Misbahul Munir. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik modul 2.3. Nama saya Susianova sebagai observer. Saya Asrina sebagai coach. Saya Yusnida sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asrina. Waalaikumsalam Bu Susi. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Baik Bu. Baik Bu Asrina, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya benar. Baik, sebelum melakukan coaching, terlebih dahulu sebagai kegiatan awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ini kepada Ibu sebagai coach nantinya. Pertama-tama sekali saya akan mendiskusikan dulu dengan Ibu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, pada coaching hari ini di mana antara coach dan coachingnya akan saya amati dan saya nilai itu sesuai dengan apakah pertanyaan-pertanyaan Ibu nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan bagaimana nanti coaching tersebut merespon dari pertanyaan Ibu atau menanggapi pertanyaan Ibu itu dari apa yang sudah Ibu tanyakan kepada coachingnya. Serta jangan lupa pula nanti Ibu sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu seperti adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Ibu ya. Iya. Baik Ibu, pertanyaan saya yang pertama untuk Ibu yaitu kompetensi coaching yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan pada saat ini. Oke Bu, saya sebagai coach, kompetensi yang akan saya kembangkan kepada coaching yaitu 3 ya Bu, 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengar aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti itu ada 3 ya Bu ya, kehadiran penuh atau present, kemudian mendengar aktif, Iya benar. dan yang terakhir Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan alur tirta. Seperti itu ya Bu ya. Bagus, baik sekali Ibu. Baik, pertanyaan saya yang kedua, di antara ketiga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ini, mana yang lebih spesifik atau mana yang lebih Ibu utamakan pada saat Ibu melakukan coaching atau observer nanti dengan Ibu coachingnya, seperti itu Ibu? Oke Bu, dari ketiga kompetensi yang ini saya akan mengambil 2 kompetensi 2 saja Bu. Yang pertama saya sebagai pendengar aktif, dan yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, berarti Ibu lebih fokus ya Bu kepada mendengar aktif. Mendengar aktif artinya Ibu mendengar seluruh permasalahan yang ada pada si coach tersebut, Ya, agar coach bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan itu ya Bu ya. Kemudian satu lagi Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan dengan alur tirta ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu. Baik, pertanyaan saya yang terakhir Ibu, indikator ketercapaian yang seperti apa dan tujuan pengembangan yang seperti apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Oke Bu, indikator yang saya kembangkan yaitu
kepada Coci agar Coci itu dapat solusi dari permasalahan yang terjadi pada Coci. Dan kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, juga mampu memandu memecahkan masalah cuci saya. Bagus sekali, Ibu. Berarti di sini indikator yang ingin Ibu capai ya Bu, tujuan Ibu di sini melakukan coaching agar si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya Bu ya. Dapat menemukan ide-ide, kemudian langkah-langkah dalam memecahkan permasalahan yang coach hadapi. Seperti itu ya Ibu? Iya benar. Baik Ibu, demikian ya Ibu ya. Demikian pra-observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Dan terima kasih Ibu atas kesempatan yang sudah Ibu berikan kepada saya. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu As. Apa kabar Bu As? Alhamdulillah kabar baik Bu Yus. Bagaimana kan Bu Yus sendiri? Alhamdulillah Bu As, saya juga baik Bu As, sehat alhamdulillah. Oh iya Bu Yus, kemarin Bu Yus ada WA saya ya. Iya Bu, Kira-kira ada perlu apa Bu? ini Bu, saya mau sharing sama Ibu, mau diskusi tentang apa ya, kekhawatiran saya tentang anak-anak pembelajaran di kelas lah Bu, biasa Bu. Oh itu ya Bu ya. Kira-kira apa kebutuhan Ibu Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya tuh? Iya, jadi begini Bu As, saya kan sebagai guru produktif ya Bu ya, guru kejuruan di kelas 3 saat ini. Jadi beberapa saat ke depan saya akan masuk ke materi membuat brosur anak-anak saya. Nah di sini saya khawatir dengan anak-anak saya karena sejauh ini yang saya jalankan, yang sudah berjalan, beberapa anak-anak saya itu sulit membuat brosur paket wisata sesuai materi yang diharapkan, sulit untuk membuat brosur tersebut. Jadi beberapa anak-anak saya ini masih sulit dalam mengoperasikan komputer untuk membuat brosur Bu As. Nah, padahal selama ini saya sudah mencoba menggunakan media pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menurut saya sudah bervariasi ya. Ada beberapa yang saya berikan artikel kepada anak-anak saya, ada beberapa yang saya berikan video Bu As, supaya apa? Membantu mereka untuk bisa memperoleh materi dan mereka bisa membuat brosur paket wisata dengan komputer gitu. Nah, yang terjadi saat ini malah anak-anak saya masih ada yang belum mampu nih Bu As dalam membuat brosur paket wisata ini. Nah, ini gimana ya Bu As ya? Jadi itu permasalahan Ibu Bu. Iya. Setelah saya tangkap Bu, berarti permasalahan Ibu itu kendalanya tentang siswa Ibu dalam membuat brosur menggunakan komputer ya Bu. Iya benar Bu As, seperti itu. Oke Bu Yus, menurut Bu Yus, kita kan bandingkan dengan skala nih, skala 1 sampai 10. Kira-kira siswa Bu Yus berada di skala berapa ya Bu Yus? Ya Bu As, begini Bu As, kalau kondisi saat ini, kalau Ibu As bilang dengan skala 1 sampai 10, kayaknya anak-anak ini masih berada di skala 5 nih, pencapaian mereka ini. Jadi selama ini saya sudah mencoba berbagai variasi pembelajaran, namun anak-anak saya ini masih 50% lah hasil brosur yang mereka desain itu sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut gitu Bu As. Jadi skalanya masih skala 5 Bu As. Oh begitu ya Bu. Jadi harapan Bu Yus maunya ke skala berapa Bu Yus? Harapan saya di skala 8 lah Bu As. Kalau skala 10 kayaknya kan terlalu sempurna ya Bu As untuk anak-anak saya yang masih belajar di sekolah gitu ya. Jadi saya mengharapkan di skala 8 saja, sekitar 80% lah hasil brosur itu sudah menuangkan segala informasi paket wisata yang diinginkan konsumen dan desain brosur paket wisata yang baik, menarik dan menarik banyak orang sewaktu membaca brosur tersebut. Begitu ya Bu Yus ya. Oke Bu Yus, jadi harapan Bu Yus agar siswa Bu Yus itu bisa mendesain brosur dengan menggunakan komputer, bagaimana harapan Bu Yus itu? Harapan saya punya rencana sih Bu As ya. Saya punya rencana seperti ini terpikirkan oleh saya. Saya ada rencana bagaimana kalau saya buka kelas sore ya, kelas sore khusus
kelas tambahan, kelas belajar tambahan sore hari nih Bu As. Jadi di sini nanti saya belajar mengajarkan anak-anak khusus membuat brosur di sini. Nah, itu yang terpikirkan pertama oleh saya. Ini bingung juga sih Bu As ya. Dan yang kedua nih pemikiran saya nih Bu As. Saya terpikir untuk kolaborasi Bu As dengan guru TIK yang ada di sekolah saya. Seperti itu. Jadi kebetulan kan di setiap kelas itu ada mata pelajaran teknik informatika komputer ya. Di sana mereka belajar tentang mengoperasikan komputer. Nah, saya terpikirkan di sini Bu As, bagaimana kalau saya kolaborasi nih, kolaborasi dengan guru TIK ini. Jadi di sana mata pelajaran TIK yang difokuskan ajarkan oleh guru TIK adalah cara membuat brosur, supaya nanti pas ketemu materi saya tentang pembuatan brosur paket wisata sudah memudahkan anak-anak saya dalam membuat brosur karena sudah dibantu oleh guru TIK tadi. Itu terpikirkan dua jalan itu sama saya Bu As. Oh, luar biasa ya pemikiran Bu Yus. Berarti Bu Yus merencanakan ada dua rencana ya. Yang pertama Ibu akan membuat pembelajaran di sore hari. Yang kedua berkolaborasi dengan guru TIK ya Bu. Iya benar Bu As. Oke Bu Yus, kira-kira yang ada di antara keduanya ini rencana Ibu, prioritas yang mana yang Ibu akan kembangkan? Kalau saya pikir ya Bu As ya, kalau prioritas saya lebih ke kolaborasi dengan guru TIK nih Bu As. Prioritas saya berarti yang kedua nih Bu As. Karena kalau yang pertama ya Bu As, kalau saya pikir-pikir, kalau saya menjalankan rencana yang pertama di kelas sore hari, saya nggak yakin ini berhasil. Mungkin banyak anak saya yang nggak fokus karena mereka kan di pagi hari sudah belajar banyak gitu ya Bu As. Terus saya tambahkan lagi dengan materi sore hari, sepertinya nggak maksimal gitu. Jadi saya kayaknya lebih cocok ini dengan kolaborasi dengan guru TIK nih Bu As. Seperti itu Bu As. Begitu Bu Yus ya. Setelah saya dengar, berarti menurut Ibu siapa yang Ibu libatkan dalam pembelajaran Ibu ini Bu? Ya udah pasti yang saya libatkan adalah guru TIK di sini ya Pak. Ya Bu As ya, di sini ada di sekolah saya ada guru TIK namanya Pak Faisal. Nah, Bapak ini memang guru yang disukai mengajarnya oleh anak-anak, yang dikagumi, yang dibangga-banggakan oleh anak, diharapkan di kelas. Karena memang pembelajaran Bapak ini sangat menarik, belajar mengoperasikan komputer dan disajikan beberapa materi-materi yang memang anak-anak mudah untuk belajar dengan beliau. Jadi Bapak Faisal yang saya putuskan untuk bisa berkolaborasi dengan saya di Bu As. Begitu Bu Yus ya. Kira-kira kapan Bu Yus akan melaksanakan pembelajaran ini dengan rencana saya nih Bu As, saya akan melaksanakan kolaborasi ini dengan guru TIK tersebut minggu depan ini Bu As, sudah mulai dijalankan. Jadi nanti beliau langsung masuk di setiap mata pelajaran TIK, beliau langsung mengajarkan cara membuat brosur. Nah, nanti berarti ke skala waktunya dari minggu depan sampai 3 bulan ke depan ini. Nanti di saat ketemu materi saya di bulan depan, anak-anak saya sudah banyak terbantu karena sudah belajar pembuatan brosur menggunakan komputer dengan Bapak Faisal. Wah, luar biasa Bu Yus tentang pembelajaran Ibu Yus ya. Oke Bu Yus, selama pembelajaran saya Ibu Yus yang telah curhat kepada saya, bagaimana perasaan Bu Yus selama tadi mengumpulkan masalah Bu Yus, curhat kepada saya, terus kolaborasi dengan saya juga, apa yang Bu Yus dapatkan? Luar biasa ya Bu As ya, saya jadi terarah ini, saya jadi lebih banyak dapat sharing dengan Bu As, jadi sudah mengarahkan saya mendapatkan solusi nih Bu As. Jadi yang seharusnya tadi saya pusing nih, yang mana yang mau saya jalankan, yang mana yang mau efektif menurut saya lebih terarah ini Bu As. Jadi kayaknya saya mendapatkan solusi bahwa yang tepatnya saya lakukan ya saya berkolaborasi dengan guru TIK seperti itu. Jadi dengan sharing, berdiskusi dengan Bu As hari ini luar biasa sekali yang saya dapatkan ini Bu As. Terima kasih sekali nih Bu As. Luar biasa Bu Yus, saya juga mengucapkan terima kasih. Oke Bu Yus, saya akan tunggu untuk kedepannya, untuk saya mau melihat tentang brosur Ibu yang luar biasa ini ya. Hanya itu aja Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu As. Ya, sama-sama Bu. Alhamdulillah Bu As, tadi Ibu sangat baik sekali dalam melaksanakan coaching dengan Bu Yus.
Saya juga tadi ikut mendengarkan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan dan Bu Yus menjawab dengan baik sekali Bu ya, sehingga Bu Yus dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya seperti itu Bu As ya. Baik Bu As, sebelum saya menutup coaching kita pada pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke Bu, saya sudah menggunakan dengan alur saya Bu ya, dengan yang pertama tentang yaitu tujuan, yang kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Semuanya sudah saya alihkan kepada Ibu Koshi, dan setelah itu sudah saya mendapatkan. Dan kemudian saya sudah mengajukan yang pertama saya udah sebagai pendengar aktif, dan yang kedua saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, luar biasa Ibu. Berarti Ibu di sini yang sudah indikator atau ketercapaian yang sudah Ibu miliki itu, Ibu sudah memiliki kompetensi seperti mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan bobot dan kehadiran yang penuh ya Bu ya, present. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dengan alur cerita seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, menurut saya tadi sebagai observer ya Bu ya, proses coaching antara Ibu As, Rina dan Ibu Yus itu sudah berjalan dengan baik sekali, sesuai dengan alurnya ya Bu ya, seperti kita ketahui sesuai dengan alur ceritanya, di mana Ibu sudah sudah menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian adanya rencana aksi, kemudian tanggung jawab ya Bu, seperti itu Ibu ya. Sehingga coaching tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Ibu ya. Kemudian pertanyaan saya Bu ini Bu, yang terakhir Ibu ya, kompetensi mana lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang saya gunakan ya, saya menggunakan dua kompetensi saja Bu ya. Yang pertama saya mendengar aktif, yang kedua saya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapinya dalam pembelajaran membuat brosur menggunakan komputer. Oke, baik Ibu ya. Berarti kompetensi yang Ibu kembangkan berdasarkan tadi coaching tadi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sehingga coach itu memahami dan menemukan solusi serta permasalahan serta ide-ide yang akan timbul dari coach tersebut untuk bisa diterapkannya kepada peserta didiknya ya Bu ya, yang ini tadi saya dengar sendiri kurang paham itu dalam membuat brosur-brosur ya Bu, akibat tidak paham tentang penggunaan IT Bu ya, seperti itu ya. Oke, baik Ibu. Semoga saya mengharapkan semoga ke depan nanti Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu ya. Demikian Ibu observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup Bu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.